Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan pagi hari ini kita akan mempelajari tema 3, subtema 2. Marilah kita awali kegiatan belajar pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Kalian bisa buka buku pulpena kalian jilid 3B. Kalian buka halaman 26. Membuat simpulan dari teks percakapan tentang wujud benda. Informasi dapat ditemukan dari teks percakapan. Kalian lihat teks percakapan halaman 31. Di situ ada teks percakapan wujud benda. Nanti kalian bisa baca teksnya. Teks percakapan merupakan teks yang berisi pembicaraan antara dua orang atau lebih mengenai suatu topik. Apa itu topik? Topik artinya inti pembahasan. Misalnya tentang wujud benda, kita dapat membuat simpulan dari teks tersebut. Simpulan merupakan pendapat akhir berdasarkan uraian sebelumnya. Sudah, kita lanjut ya. Nah, sekarang kalian lihat gambar yang tertera di layar. Di layar ada gambar apa ini? Kalian amati. Gambar A, gambar B, gambar C. Gambarnya ada di buku pulpena halaman 26. Kalian amati gambarnya. Sudah diamati gambarnya? Sekarang kita akan bahas soal nomor 1. Apa nama benda yang terdapat dalam botol pada gambar A? Kita lihat di dalamnya ini terdapat benda apa? Kelereng. Nomor 2, apa wujud benda dalam botol tersebut? Wujudnya benda padat. Sudah ya? Sekarang yang B. Apa nama benda yang terdapat dalam balon pada gambar B? Apa nama bendanya? Gas ya, benda gas. Kemudian apa wujudnya? Wujudnya juga benda gas. Kemudian isinya di sini tadi, apa nama benda yang terdapatnya itu udara. Di dalam balon ini ada udara, nggih, saya ulangi. Soal nomor 3 tadi, apa nama benda yang terdapat dalam balon? Di dalamnya sini kan terdapat udara. Terus wujudnya benda gas. Kemudian yang C, apa nama benda yang terdapat dalam gelas pada gambar C? Di sini ada gambar air. Wujudnya apa? Benda cair. Jadi kita nanti akan mempelajari benda padat, benda gas, dan benda cair. Sudah, kita lanjutkan. Membuat simpulan. Simpulan ya. Kalian perhatikan di halaman 33. Ya, simpulan. Simpulan itu apa toh? Simpulan itu hasil akhir dari uraian sebelumnya. Jadi seperti kita membuat ringkasan, rangkuman. Contohnya seperti teks di bawah ini. Benda padat dapat ditemukan di sekitar kita. Benda padat mudah dikenali karena wujudnya yang tidak berubah-ubah. Contohnya adalah pensil. Pensil merupakan benda padat. Jika pensil diletakkan di dalam kotak pensil, maka bentuknya tidak akan berubah. Demikian pula jika pensil dipindahkan ke dalam gelas, bentuk pensil tidak berubah. Simpulan dari teks hasil pengamatannya, pensil merupakan benda padat karena bentuknya tidak berubah meskipun diletakkan di tempat yang berbeda-beda.
Jadi tadi ada teks bacaan, kamu disuruh membuat simpulan. Simpulan itu hasil akhirnya. Jadi seperti merangkum, nggih. Jadi simpulan itu bisa menggunakan kata-kata sendiri. Yang penting isinya sesuai dengan yang ada di dalam teks. Sudah jelas anak-anak? Kita lanjut, nggih. Nah, dari uraian tadi bisa kita simpulkan sifat-sifat benda padat. 1. Bentuk benda padat tidak berubah meskipun dipindah-pindah. 2. Ukuran benda padat tidak berubah meskipun dipindah-pindah. 3. Volumenya tetap. Jadi bentuknya tidak berubah, ukurannya tidak berubah, volume atau isinya tetap. Itu tadi sifat benda padat. Contoh benda padat itu banyak sekali. Ada kayu, pensil, meja, kursi, almari, papan tulis. Sudah jelas ya? Sekarang kita berlanjut ke muatan matematika. Kita akan belajar satuan jarak kilometer, km, dan meter, m. Kalian perhatikan yang ada di layar. Rumah Dedi, sekolah Komang. Jarak rumah Dedi ke sekolah di sini tertulis 1 km 320 meter. Itu artinya 1 km lebih 320 meter. Lebih itu nanti berarti artinya ditambah. Begitu juga dengan jarak rumah Komang ke sekolah. Jaraknya 2 km 100 meter. Berarti 2 kilo ditambah 100 meter. Supaya lebih jelas, perhatikan contoh berikut. 1 kilometer itu ada 1000 meter. Diingat ya, 1 km ada 1000 m. Tapi kalau nanti yang ditanya itu terbalik, misalnya M-nya ini di depan, jadikan kilo, berarti dibagi. Contoh nomor 1, perhatikan. 2 km 250 meter. Jadikan meter. Berarti 2 kilo ditambah 250 meter. Ya, di sini ditambah, kita tulis di sebelah kanan. Kilo ke meter, tadi 1 kilo 1000 meter, berarti 2 kali 1000. Ditambah, di sini meter, berarti 250 meter. 2 kali 1000 dikerjakan dengan bersusun pendek, ketemu 2000. Atau bisa dikerjakan dengan cara menyimpan jumlah 0. Nolnya ada 3, disimpan dulu. Kita hitung yang tidak ada nolnya. 2 kali 1, 2. Nolnya 3, kita tempelkan. Tapi perlu diingat, perkalian dengan menyimpan 0 itu boleh dilakukan jika angka nolnya terletak di belakang. Kalau di tengah tidak boleh disimpan. Atau bisa dikerjakan dengan cara bersusun pendek biasa saja. 1000 kalikan 2 ditambah 250 meter. 2000 ditambah 250, 2250. Jelas ya anak-anak? Jadi 1000 kali 2-nya dikerjakan dengan bersusun pendek, perkalian bersusun pendek. Sekarang contoh yang kedua, meter ke kilometer. Padahal di sini adanya kilometer ke meter. Terbalik, kalau terbalik tadi diapakan? Kalau terbalik dibagi. Dibagi 1000. Berarti kalau dibagi 1000 banyak banget ya Usrita, aku nggak bisa. Caranya gampang. Kalau dibagi itu berarti kita akan maju. Majunya berapa, Karena di sini ada nolnya 3, berarti kita akan maju 3 langkah. Oke, kita maju 3 langkah dari belakang. 1, 2, 3. Depannya kita beri koma. Berarti komanya di depan angka 3. Saya ulangi ya. Meter ke kilometer, terbalik yang ditanyakan.
berarti dibagi 1000. 1000 nolnya ada 3, kita maju 3. 1, 2, 3. Depannya beri koma. Jadi ketemu 10,388 kilometer. Sudah jelas ya anak-anak? Nanti Usrita akan beri latihan soal supaya kalian lebih paham. Sekarang kita lanjut materi dulu. SBDP nggih, gerak dalam tari. Gerak pada tari itu apa? Gerak tubuh secara berirama yang dilakukan dengan teratur. Gerak merupakan unsur utama dalam tari. Penari perlu memiliki kelenturan agar bisa melakukan gerakan dengan indah. Gerak pada tari itu ada 3, gerak kepala, gerak tangan, gerak kaki. Gerak kepala itu ada menoleh, menengok, menggeleng. Kemudian gerak tangan ada melambai, merentangkan tangan. Kemudian ada gerak kaki. Kalian lihat gambar yang ada di layar. Nah, seperti itu gambarnya ya. Biasa kalian amati, kalian bisa mempraktekannya nanti di rumah. Sudah? Kita lanjut. Gerak kuat dan gerak lemah. Kita dulu sudah pernah belajar gerak kuat dan gerak lemah ketika di tema 1. Masih ingat ya, gerak kuat itu gerakan yang dilakukan dengan tenaga yang kuat. Gerak lemah, gerak yang dilakukan dengan tenaga yang lebih lemah. Contohnya, gerak lemah itu gerak lambat, seperti gerak kupu-kupu terbang, gerak menggeleng kepala. Kemudian gerak kuat atau gerak cepat, gerak kedua tangan naik dan turun, gerak kedua telapak tangan diputar. Nah, sekarang kita menuju PPKN, manfaat sikap tolong menolong. Nah, kalian pasti pernah melakukan tolong menolong, Usrita yakin. Entah itu meminjamkan pensil ke teman, meminjamkan penghapus, meminjamkan rautan. Nah, tolong menolong itu bisa dilakukan di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat, atau di mana saja kita berada. Ketika ada orang lain membutuhkan pertolongan dan kita mampu, maka kita wajib untuk menolong. Tolong menolong itu merupakan pengamalan sila kedua. Sila kedua berbunyi apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Saat menolong kita tidak boleh membeda-bedakan suku, agama, ataupun ras agar kerukunan tetap terjaga. Bahkan ketika kalian berjalan atau di tempat umum ada seseorang yang membutuhkan pertolongan, sedangkan kalian tidak kenal, kalian wajib untuk menolongnya. Nggih, karena tidak boleh membeda-bedakan ini tadi, suku, agama, ras, bahasa, keturunan. Nah, tolong menolong itu manfaatnya banyak sekali. Yang pertama, meringankan beban orang yang kesusahan. 2, meringankan pekerjaan orang lain. Tapi perlu diingat di sini tolong menolong dalam hal kebaikan. Kalau kalian misalnya ada ulangan, aku menolong temanku biar nilainya bagus, itu tidak boleh, karena sama saja dengan kalian memberi contekan. Oke. Yang ketiga, mempererat hubungan antar sesama menjadi semakin akrab. Yang keempat, menumbuhkan rasa persaudaraan dan kemanusiaan. Ingat ya, kita itu makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Kebiasaan saling menolong dapat menumbuhkan rasa saling peduli dengan sesama. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Kurang lebihnya Usrita mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.